Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang kita hormati semua, Pak Aji ya, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko City, para staf bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimin, shaimat, hadirin hadirat di ruang dunia maya melalui Zoom ini yang sama-sama selalu dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah berikan kita kembali kenikmatan dengan bisa beribadah sesungguhnya ibadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan saum puasa di bulan suci Ramadan yang sekarang di Indonesia memasuki hari yang ke-11. Di Meksiko mungkin masih hari yang ke-10 ya, menjelang berakhirnya hari ke-10 karena di sana insya Allah sebentar lagi, berapa menit lagi ya berbuka puasa? Jam 8 nanti berarti berapa ya? Masih 3 jam lagi ya? Iya. Iya. Masih 3 jam. Saya pikir tinggal kurang dari 1 jam, saya pikir. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, Bapak Ibu semua, dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan selalu, menjaga kita dari segala macam penyakit, segala macam virus, dan memudahkan serta melancarkan semua urusan kita sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh kewajiban kita. Kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, kewajiban sebagai kepala keluarga, anggota masyarakat maupun sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Seterusnya kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap tempat, di setiap masa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, alhamdulillah Ramadan kali ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bentuk keadaan pandemi, situasi yang pandemi. Namun alhamdulillah bagi kita pandemi atau tidak pandemi, insya Allah Ramadan huwa Ramadan. Ramadan is Ramadan. Ya, Ramadan adalah tetap Ramadan dengan kemuliaannya, dengan keberkahannya, dengan janji-janji kebaikan dan kelipat gandaan pahala kebaikannya. Itu insya Allah sama. Bahkan bagi kita setiap kali Ramadan datang, termasuk Ramadan tahun ini 1442 Hijriah, kita upayakan dengan sungguh-sungguh Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Ramadan yang paling tidak minimal lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah ini Ramadan kita yang terakhir atau besok nanti tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan lagi. Ya, kita berharap Allah tetap memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Namun tetap saja kita bersemangat untuk memaksimalkan ini sehingga mudah-mudahan ini yang terbaik bagi kita. Nah, Bapak Ibu shaimun dan shaimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, karena kita ingin Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, meskipun tentunya dengan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, kealfaan-kealfaan, tapi kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, berusaha sekuat mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Semoga kita betul-betul mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapat atau menggapai derajat takwa ini, predikat takwa yang akan diberikan Allah taala ini, kita tentu harus membuat strategi-strategi. Iya kan? Sebagaimana kehidupan kita biasa sehari-hari, kita ingin apa? Kita ingin sukses. Sukses dalam apa? Sukses dalam berdagang umpamanya. Maka kita siapkan bagaimana caranya supaya dagang kita sukses. Ya, persiapan manajemen, persiapan individu, ya, personal siapa-siapa saja yang harus kita siapkan. Berpikir ke pasar mana yang akan kita ajukan atau kita tawarkan produk kita ini, kemudian menjaga kualitas produk dan seterusnya. Kita rancang. Tujuannya apa? Mudah-mudahan usaha kita sukses, mendapatkan untung yang besar. Nah, begitu kan? Jadi kita buat rancangan-rancangan. Kita mau sukses apa lagi? Kita mau sukses belajar, karena saya seorang mahasiswa. Saya seorang mahasiswa. Maka rajin-rajin belajar, rajin berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen, rajin untuk melihat dengan teman-teman, belajar bersama, dan seterusnya. Dan begitu juga pekerjaan-pekerjaan, amal-amal yang lain. Kalau kita ingin mencapai target, mencapai tujuan tertentu, kita harus persiapkan. Demikian juga dengan target mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus ada hal-hal yang menjadi muqaddimah, ya, menjadi basis, menjadi latar belakang sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan ketakwaan kepada kita. Nah, pada kesempatan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas apa saja sih sebenarnya yang hendaknya kita lakukan dalam rangka mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, shaimun dan shaimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ingin betul-betul mendapatkan atau menggapai derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada target yang sudah kita incar, target yang sudah kita tuju. Di sini saya membagi targetnya menjadi dua secara umum. Yang pertama, target utama. Yang kedua, target antara. Apa target utamanya? Target utamanya sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW di dalam hadisnya yang sangat banyak, ya, tentang kedatangan bulan suci Ramadan. Apa kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam? Ja'akum Ramadan. Wahai sahabatku, telah datang kepada kita semua bulan suci Ramadan. Wa huwa syahrun mubarak. Dan dia adalah bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrus siyam. Dia adalah bulan puasa. Nah, jadi disebutkan bulan puasa itu dalam hadis. Wa huwa syahrul qiyam. Dia adalah bulan kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat di siang hari, sholat di malam hari, qiyamul lail, tahajud, tarawih. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ghulliqat abwabun nar. Pada saat bulan Ramadan datang, dari hari pertama, bahkan dari malam pertamanya itu, ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka itu semuanya ditutup. Tidak ada yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah. Sebaliknya, pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaannya, maka Allah akan memberikan kemuliaan tersebut. Bahkan melipat gandakan ganjaran pahala kebaikan untuknya. Sebaliknya, siapa saja orang yang terhalang mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, maka sungguh dia akan terhalang dari mendapatkan itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian di akhir hadis itu, Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas kepada kita, dengan jelas ya, bahwa setiap malam di bulan suci Ramadan itu, Allah menjanjikan setiap hambanya untuk dibebaskan dari sentuhan api neraka. Mutaqa minan nar.
terbebas dari sentuhan api neraka. Wadzalika kulla lailatin. Dan kesempatan itu terjadi setiap malam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW bahwa terbebasnya kita dari api neraka yang itu merupakan cita-cita kita terjadi bukan hanya di 10 hari terakhir. Ya, selama ini kan kita mengetahui, mendapatkan informasi bahwa Ramadan itu kemuliaannya, keutamaannya dibagi 3. Ya, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ya, 10 hari pertama rahmat. 10 hari kedua ampunan, maghfirah. Ya, 10 hari yang terakhir, yang ketiga adalah itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Tapi dari hadis ini sebenarnya terbebas dari api neraka bukan hanya di 10 hari terakhir, tetapi mulai dari malam pertama. Malam pertama ketika Ramadan datang, ya, 10 hari yang lalu, 11 hari yang lalu kalau di Indonesia, itu sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih menjadi hamba-hambanya yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Maka kita katakan dari awal, beruntunglah kita Bapak Ibu sekalian yang masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena setiap orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan artinya dia mendapatkan kesempatan besar untuk dibebaskan Allah dari sentuhan api neraka. Dan siapa saja yang dibebaskan Allah dari sentuhan api neraka, berarti dia telah sukses. Berarti dia telah beruntung. Berarti dia telah bahagia yang sesungguhnya. Dari mana ini tahu seperti ini? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa saja hamba Allah yang dibebaskan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Sungguh dia telah untung, sungguh dia telah berbahagia, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Faza. Faza itu ungkapan yang sering kita ucapkan nanti di Idul Fitri, di akhir Ramadan nanti Idul Fitri, kita saling mengucapkan apa? Minal aidin wal faizin. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti jangan sekarang. Sekarang mikirnya Ramadan dulu. Iya. Kalau kita kan orang Indonesia ini, Lebarannya 20 hari lagi. Oh gitu. Padahal puasanya baru 10 hari. Lebaran yang dihitung tinggal 20 hari. Ya, nggak apa-apa, nggak salah. Ya. Nah, jadi nanti kita mengucapkan tahniah namanya. Ucapan selamat. Apa itu? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf, dan seterusnya. Nah, kata-kata minal aidin wal faizin yang terakhir itu, faizin, itu berasal dari ayat suci Al-Quran yang barusan kita baca. Faqad faz, maka dia sungguh telah mendapat faizin. Apa faizin itu? Orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang mendapatkan keuntungan, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Itu arti faizin. Nah, ukuran faizin, ukuran menang, untung, bahagia yang sesungguhnya menurut Allah adalah apa? Satu, kata Allah, zuhziha anin nar, dibebaskan dia dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga. Itulah ukuran standar sukses yang sesungguhnya. Kalau kita berbicara tentang sukses Bapak Ibu sekalian, tidak ada manusia yang nggak ingin sukses. Semuanya ingin sukses. Cuma sekarang kita luaskan. Kita lebarkan lagi makna sukses ini. Ya, selama ini kan kita menganggap sukses, dia sudah sukses itu. Kenapa? Setiap bulan penghasilannya sudah sekian miliar. Wah, gitu kan. Sukses dia. Mobilnya aja udah 10. Ya. Mobil angkot maksudnya. Angkotnya udah 9. Ya, mobilnya 1. Gitu. 10 mobilnya. Ya, angkot itu mobil umum ya. Mobil angkutan umum di sini, di Jakarta ini ya. Iya. Nah, udah sukses dia. Kenapa? Gelarnya sudah doktor. PhD, PhD. Udah doktor. Dokter, saya juga dokter. Apa?
mondok di kantor. Wah, gitu. Nah, jadi orang menganggap sukses itu ya sekarang ini. Ya, tidak sepenuhnya salah, tidak. Tetapi mari kita luaskan. Makna sukses itu adalah di dunia dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti juga mendapatkan kebaikan. Apa kebaikannya? Bentuknya adalah dibebaskan Allah dari neraka, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Mudah-mudahan itu semua adalah kita. Kita semua dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari neraka, lalu Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itulah arti sukses sesungguhnya. Itulah arti untung yang sesungguhnya, arti bahagia sesungguhnya, minal aidin wal faizin. Nah, jadi Bapak Ibu shaimun shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan kesempatan kita untuk dibebaskan Allah dari api neraka ada 30 hari dari malam pertama. Sekarang sudah hampir masuk malam ke-11 ya di Meksiko. Kita sudah hari ke-11 sekarang, sudah menjalani hari ke-11. Insya Allah nanti malam ke-12. Itu setiap malam Allah memberikan kesempatan agar kita sukses. Ya, sukses di dunia, sukses di akhirat. Sesuai dengan doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami. Atina berikan kepada kami fid dunya dalam kehidupan kami di dunia ini hasanah kebaikan. Wa fil akhirati hasanah dan juga kebaikan di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar. Lindungi kami, bebaskan kami ya Allah dari sentuhan api neraka. Bahasan kita sekarang. Bebaskan kami dari api neraka ya Allah. Nah, jadi cocok nih doa kita setiap hari dengan cita-cita mulia kita agar Allah menjadikan kita orang bertakwa. Artinya gimana? Target utamanya, sasaran utamanya, Allah bebaskan kita dari sentuhan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau target utamanya sudah kita incar, sudah kita tuju, tentu harus ada target antaranya dong. Iya kan? Lulus dengan cum laude. Tujuan utamanya. Tujuan antaranya, ya rajin diskusi, rajin belajar, jangan nyontek, segala macam. Ya gitu, tujuan antaranya. Nah, sekarang tujuan antaranya apa? Supaya tujuan utama terbebas dari neraka tercapai. Tujuan antaranya adalah banyak sekali. Ya. Kata orang Jakarta bukan banyak, banyak sekali. Nah, kita sebutkan di antaranya dengan keterbatasan waktu kita ini, kita sebutkan. Yang pertama, sholat. Ya, sholat. Bulan puasa, kata Rasulullah SAW, adalah syahrus siyam, bulan puasa, juga syahrul qiyam. Bulan qiyam itu arti bahasanya berdiri. Bulan berdiri. Berdiri ngapain nih? Berdiri untuk sholat. Karena kita sholat berdiri kan? Kecuali yang tidak mampu, yang sakit, uzur, maka kita duduk atau apa. Ini kita. Allahu Akbar. Salat. Makanya kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan sesungguhnya, sepenuhnya, seutuhnya, imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan karena berharap pahala, berharap dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian, wa man qama, siapa orang yang berdiri, maksudnya apa? Salat. Siapa orang yang salat Ramadan, di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama, dia juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi supaya tujuan umat tercapai, yang pertama salat.
Ya kalau sholat kan kita udah sholat Pak Ustadz. Iya betul, alhamdulillah. Sholat fardu 5 waktu. Subuh, nah, kita baru kerjakan. Tadi makanya terlambat ya masuk ini, karena sholat subuh dulu di sholat baru selesai. Kemudian sholat zuhur, 4 rakaat. Sholat asar, 4 rakaat. Sholat maghrib, 3 rakaat. Sholat isya, 4 rakaat. 17 rakaat. Itu kita kerjakan. Cukup? Ya tidak, kan ini bulan Ramadan. Bulan Qiyam. Ya. Apa itu? Sholat sunnah. Sholat sunnahnya apa? 1. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat. Sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat. Sholat sunnah sesudah isya 2 rakaat. Jumlah totalnya 12 rakaat. Inilah yang disebut kata para ulama dengan sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib. Mari, kalau di luar bulan Ramadan sudah rutin kita kerjakan, alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Ya, kita lanjutkan. Jaga sholat sunnah rawatib. Udah cukup, tambah lagi. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan sholat, bulan qiyam. Ya, tambah. Apa itu sholat sunnah yang lain yang ditambah Pak Ustadz? Banyak. Salah satunya adalah sholat duha. Ya, nah ini kalau di kita sebentar lagi duha ini. Ya, nanti kita akan sholat duha. Sholat duha bagaimana caranya? Sama seperti sholat sunnah yang lain. Ya, jumlah rakaatnya berapa? Minimal 2 rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat di waktu duha cukup. Ya, kata Nabi SAW, sholat sunnah duha 2 rakaat itu ibaratnya kita sudah sedekah. Kenapa? Karena tulang-tulang kita yang 360 tulang ini, ya, dan sendi-sendinya segala macam kata Rasulullah SAW itu dia bersedekah dengan kita sholat duha 2 rakaat, artinya kita sudah sedekah pagi. Subhanallah, ya kan? Kita belum ngeluarin apa-apa nih dari kantong kita, dari dompet kita udah dapat pahala sedekah, ya kan? Dengan sholat sunnah duha. Cuma 2 rakaat aja, ya boleh tambah 2 lagi jadi 4. Cuma 4, boleh tambah lagi 2 jadi 6. Jadi 8, jadi 10, boleh sholat duha. Gitu. Minimal 2 rakaat. Kemudian ada orang yang bilang sholat duha ini pembuka pintu rizki. Itu betul, ya. Sholat duha itu pembuka pintu rizki. Meskipun ya kita sholat itu tujuan utamanya bukan untuk benda, bukan untuk materi, bukan untuk keuntungan duniawi, tapi untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, dibebaskan kita dari neraka, dimasukkan kita ke dalam surga. Namun fadilah, keutamaannya, kelebihannya daripada sholat duha ini dibanding sholat sunnah yang lain memang melancarkan rizki kita. Nah, begitu kata Rasulullah SAW. Makanya orang bilang sholat duha ini sholat pembuka rizki. Ya, begitu kan? Walaupun pembuka rizki banyak ya di dalam kehidupan kita. Tapi kita berusaha untuk komitmen mengerjakan sholat duha minimal 2 rakaat. Kemudian apalagi? Sholat sunnah tarawih. Ini kan? Sholat sunnah tarawih. Sebisa-bisanya, sedapat-dapatnya, jangan tidak mengerjakan sholat tarawih. Kan sholat tarawih sunnah Pak Ustaz. Iya betul. Tidak ada yang mengatakan sholat sunnah tarawih harus. Kalau tidak dosa. Tidak. Ya sunnah. Tetapi kan ini Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan mana ada sholat tarawih. Betul ya Bu ya? Kalau di luar Ramadan ya nggak ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu ya bulan Ramadan ini. Kapan lagi kita gitu. Makanya kalau di KBRI ada sholat tarawih, di lingkungan kita ada sholat tarawih, ikut. Rugi kalau ikut, walaupun sunnah. Kan sunnah itu kalau nggak dikerjakan nggak dosa. Betul, nggak salah, betul. Cuman kan rugi. Kapan lagi kita sholat tarawih? Habis Ramadan, udah nggak ada sholat tarawih, sholat yang lain lagi. Kan sholat tahajud bisa. Iya, sholat tahajud bisa. Tetapi kan di luar bulan Ramadan, nanti kan kita keluar bulan Ramadan kita kerjakan sholat tahajud. Nah, gitu. Jadi sholat sunnah tarawih kalau bisa sedapat-dapatnya, sesibuk-sibuknya kita, serepot-repotnya kita, sebanyak apapun kerjaan kita, kerjaan menumpukan.
ya apalagi warga Indonesia di luar negeri, Meksiko di mana itu paham lah kalau kerjaannya banyak, kewajibannya banyak, menumpuk, itu paham semua orang. Tapi ini Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh kelipat gandaan kebaikan. Tarawih kita kerjakan. Jangan sampai bolong ya, istilah saya. Jangan sampai bolong. Oh, tapi tarawihnya kepanjangan Pak Ustadz. Kepanjangan gimana? 23 rakaat. Ya maunya berapa? Maunya yang 11 aja dah. Yang enak 11. Ya sudah, kerjakan 11. Gitu. 11 nggak seru. Maksudnya gimana? 23 dong. Di mana? Ya sudah, kerjakan 23. Ini jangan diskusinya panjang. 23 apa 11? 11 apa 23? Akhirnya 23 enggak, 11 enggak. Lewat semuanya. Nah, ini kan namanya kita ngawur namanya seperti ini. Ngomong panjang nggak dikerjakan. Ya kan? Kamu tinggal pilih. Mas 11, ayo silakan kerjakan. 23, silahkan. Itu. Tapi kerjakan. Jangan omdo. Ya, omdo itu apa? NATO. No action, talk only. Wah, gitu. No action, talk only. Ngomong-ngomong doang, nggak dikerjain. Nah, jangan sampai segitu. Ya, jangan sampai begitu. Naudzubillah. Nah, sholat tarawih. Apalagi? Sholat tahajud. Ya. Lah, kan sudah sholat tarawih. Masa tahajud lagi? Nambah-nambah dulu. Ya kan Ramadan. Kalau kebaikan ditambah ya nggak apa-apa. Lah kalau kita makan buka aja nambah. Ya, kalau kita nih buka puasa di musola sini, ya kan ada buka puasa bersama tuh. Nah, itu menu utamanya itu lontong. Waduh, ini baru selesai udah ngomong lontong ini. Lontong buras, gitu, buatan bude, gitu kan. Oh, itu nggak cukup satu itu, ya, makan satu. Nambah boleh nggak? Boleh nambah. 2, keren cukup. Oh, enggak, nambah lagi 3. Akhirnya 5. Begitu kan. Makan lontong aja, makan buras, nambah kita. Bukan nggak boleh. Boleh. Yang namanya udah puasa. Ya nggak boleh sekarang nih. Ya, nih baru mulai puasa di Indonesia, makan lontong. Ya nggak boleh, batal. Di sana juga sama. Ya, jam 8 nanti baru berbukanya. Sekarang baru jam 5, ya jam 6 kurang. Ya masih 2 jam lagi di sana. Begitu. Ngomong-ngomong saya ingin tanya dulu nih. Di Meksiko puasanya berapa jam Bapak Ibu sekalian? 14 jam. Allah. 14 jam ya? Alhamdulillah. Iya, 14 plus ya. Kita di sini subuh tadi jam 4.35 ya, maghrib jam 17.52 atau 51. Jadi sekitar 13 jam lah ya. Ya, 13 jam. Ya, diskon 1 jam. Nah, di Indonesia diskon 1 jam. Tapi di sana kemarin saya baca di medsos itu di mana warga negara Indonesia itu ya? Itu apa namanya? Kazakhstan, negara pecahan Uni Soviet itu, ya. Itu puasanya 23 jam. Ya Allah. Maghrib jam 23.05 maghribnya. Imsak itu jam 00.39. Ya. 23.05 00.39. Ya, hampir 23 jam, 22 jam sekian. Ya Allah. Jadi bisa dibayang, Bu. Katakan 22 jam aja ya, 22 jam. Berarti 2 jam doang tuh. Buka, sholat maghrib, makan, sholat isya, sholat tarawih. Sahur lagi, sahur. Imsak. Sebentar banget. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ya termasuk kita di Indonesia ini masih dapat 14 jam. Artinya masih ada 10 jam untuk berbuka, sholat maghrib, lanjutin makan, sholat isya, tarawih, sahur. Masih ada 10 jam. Indonesia 13, berarti masih ada 11 jam. Alhamdulillah. Teman-teman kita di sana, Allahu Akbar. Baru gue nyendok itu. Ya, baru nyendok buka. Lah, udah isya lagi. Udah isya. Habis isya nggak lama kali kita habis isya. Masih bisa makan lagi, masih bisa tidur. Bangun telat lagi ya kan. Sahur. Lah dia boro-boro tidur. Ya. Aduh, udah sahur lagi ya. Puasa lagi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Nah ini
Kita bersyukur Bapak sekalian bisa mengerjakan sunnah-sunnah yang banyak dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan berbuka, ya malamnya itu masih 11-10 jam. Ya, saudara-saudara kita, Allahu Akbar, Allah Karim. Ya mudah-mudahan kita semua yang puasa 13 jam, yang puasa 14 jam, yang puasa 15, yang puasa 20 jam, 23 jam, mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh yang akan membebaskan kita dari sentuhan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi? Ya, baca Al-Qur'an. Ya kan? Salat tadi sudah salat sunnah. Itu tadi diantaranya kita sebut. Masih ada lagi sih sebenarnya. Nantilah ya kita bahas lagi. Kemudian baca Al-Qur'an. Nah, baca Al-Qur'an nih memang harus kita rutinkan Bapak Ibu sekalian, shaimun dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan selain bulan puasa, bulan sholat, juga bulan baca Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam ayat-ayat urutan puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan ayat 183 ya Bapak Ibu sekalian ya, surat Al-Baqarah ayat 183. 184-nya tentang kalau orang nggak mampu gimana? Ya, kalau orang sakit, kalau orang bepergian boleh berbuka puasa. Ya, tidak berbuka puasa karena sakit, karena bepergian, ya. Nanti di hari yang lain fa'iddatum min ayyamin ukhor, diganti puasanya, ya. Qadha puasa nanti. Kemudian ayat 185-nya berbicara tentang ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itulah bulan suci Ramadan di mana bulan tersebut diturunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'anul Karim yang kita baca ini Bapak sekalian, kita baca setiap hari ini diturunkan Allah di bulan ini. Di bulan suci Ramadan ini. Berarti bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, masa cuma nama doang bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Tentu maksudnya apa? Dibaca. Al-Quran ini bukan sekedar untuk dipegang-pegang, dicium-cium. Ya, apalagi cuma dilirik doang. Lihat gini, dilirik. Dah. Dilirik doang. Jangankan dibaca. Dipegang aja kagak, dilirik doang. Astagfirullahaladzim. Jangan. Bapak Ibu sekalian ya. Pegang tuh Al-Quran, pegang. Kalau udah dipegang masa cuma dipegang doang, jadi cium-cium. Udah cuma saya dicium doang, ya dibuka. Kan begitu. Kalau ada dibuka, masa dibuka? Nah, dah tutup lagi. Kan enggak. Dibuka ya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu, mulai baca Al-Quran. Nah, jadi tujuan antara kita yang berikutnya adalah baca Al-Quran. Pak Ustadz, saya mau baca Quran, Pak Ustadz. Oh, bagus, alhamdulillah. Cuma apa? Saya ini kalau baca Quran itu nggak lancar. Maksudnya gimana? Ya kata orang Jakarta, berbed. Ya, berbed baca Qurannya itu gitu. Ya, terbata-bata. Ya, gitu. Terbata-bata. Seberapa terbata-bata gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Ya. Ini gimana Pak Ustadz? Saya jawab, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa baca Al-Quran meskipun berbed. Meskipun bis kayak begitu. Ya. Itu artinya Bapak Ibu sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ah, Pak Ustadz bisa aja ngomong seperti ini. Lah bukan saya yang ngomong kayak begini. Yang ngomong kayak begini Rasulullah SAW. Apa kata baginda SAW? Siapa orang yang membaca Al-Quran, ya, wahwa mahir dia baca Al-Quran, ya, ma'as-safaratil kiramil bar. Baca Al-Qurannya lancar, baca Al-Qurannya sesuai dengan tajwidnya dan segala macam, lancarlah baca Al-Qurannya, maka dia mendapatkan kedudukan ditempatkan sama dia bersama-sama nanti dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kiramim baror. Ya, malaikat-malaikat yang mulia-mulia, yang baik-baik, yang taat-taat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah.
nanti tempatnya bersama mereka. Yang baca Quran dengan lancar. Nah, saya kan nggak lancar Pak Ustadz. Ya tunggu dulu, hadisnya belum selesai. Apa lanjutannya? Waman yaqra'uhu aw man qara'ahu, dan siapa yang baca wa huwa yatata'ta'u fihi, sambil yatata'ta. Nah, bahasa Arabnya yatata'ta. Bahasa Jakartanya berebed. Ya, yatata'ta itu. Ali la mim dzalikal kitabu. Ya kayak gitu, ya yatata'ta. Apa kata Rasulullah, dosa? Enggak. Falahu ajran. Dapat pahala. Bukan 1, 2. Nah ini bagus sekalian. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan sebelumnya sudah ada yang dengar, pernah dengar hadis ini. Kalau belum dengar, ya saya perdengarkan sekarang supaya tahu kita. Supaya termotivasi. Baca Quran itu nggak ada salahnya dan nggak ada dosanya. Yang baca Qurannya terbata-bata saja, itu dapat pahala. 2 lagi. 2 kali dapat pahalanya coba. Baca Quran terbata-bata saja. Apalagi kalau kita rutinkan baca, sedikit demi sedikit, lama-lama kita bisa lancar baca Al-Quran. Allah. Banyak itu pahalanya, Ibu sekalian, Pak sekalian. Ya. Jadi mari kita baca Al-Quran. Tapi kan saya malu kalau ketahuan baca seperti itu. Nah, makanya kalau kita baca Al-Qurannya masih seperti tadi, kita belajar, sambil baca, sambil belajar, sambil baca, sambil belajar. Jadi jangan tunggu kita lancar dulu baru baca, baru belajar. Jangan tunggu, nanti saya mau bacanya kalau udah baca Qurannya merdu. Merdu kayak siapa? Kayak itu Qori itu, Muammar ZA. Kapan bisanya kayak begitu? Lama kayak begitu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau bisa begitu bagus. Cuman kan setiap kita bisa kayak begitu. Ya, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu udah cukup dah. Ya kan? Nah, yang terbata-bata gimana caranya supaya tidak terlalu? Belajar. Kalau di Indonesia, di seluruh Indonesia itu alhamdulillah di luar bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan seperti ini, itu banyak yang buka kelas-kelas melancarkan baca Al-Quran. Ya, kelas-kelas melancarkan baca Al-Quran. Namanya kelas tahsin. Kelas memperbaiki dan melancarkan baca Al-Quran. Saya berharap mudah-mudahan di Mexico City dan sekitarnya, ya, dan yang lain-lain sih yang ikut bergabung di sini, khususnya di media Zoom ini, ada kelas-kelas tahsin ini. Mudah-mudahan ya, saya berharap. Kalau tidak, saya usulkan di sini, mungkin di sini ada ustadz, ya ada guru agama, atau ada yang artinya bisa paham Al-Quran, bisa lah ya buka kelas Al-Quran. Oh, ini masih pandemi nih, masih jaga jarak, masih tidak boleh kumpul-kumpul dulu. Ya Zoom kayak gini, Zoom. Ya kan? Emang bisa? Ya bisa, ini aja kita bisa kok. Ya, di sini baca Quran, di sana buka Quran, baru sampai lihat Quran kan sama. Sama di mana-mana seluruh dunia sama. Ya, udah lihat, buka halaman sekian, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, ayat sekian mulai. Udah ketemu Bapak Ibu? Udah. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Kan bisa seperti itu. Ya, harapan saya seperti itu. Biar kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mari sama-sama kita baca. Sambil tahsin, sambil baca. Enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan dengan kita selalu rutin baca Al-Qur'an, bacaan Quran kita semakin baik. Kalau tadi kita bilang Ramadan ini kita harapkan Ramadan yang lebih baik dari yang sebelumnya, mudah-mudahan salah satu poin lebih baiknya itu di sini. Bacaan Quran kita lebih baik, lebih lancar ya dari sebelumnya. Yang kedua, lebih banyak. Nah, begitu. Kalau sebelumnya satu hari kita baca 1 lembar, ya. Nih. Al-Qur'an ini kan mushaf Madinah nih, ya kan? Mushaf yang saya dapat dari percetakan Al-Qur'an di Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah Al-Munawwarah.
Ya, ini gratis nih. Ustadz yang gratisan aja, loh orang dikasih ya gratis. Nah, kita kan kunjungan ke sana dapat, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang bapak-bapak ya boleh masuk, ibu-ibu nggak boleh masuk. Itu aturannya begitu, bapak-bapak. Wah, saya nggak dapat Quran dong, Pak Ustadz. Ya beli. Di sampingnya ada yang beli, di sampingnya itu. Nah, ibu-ibu beli. Enak bapak-bapak mah beli. Ya, nanti kan bisa gantian lah bapak-bapak udah yang sebelumnya udah dapat yang kasihin ke ibu-ibu kan bisa seperti itu. Nah, ini saya masuk ya, kemudian pas keluar dikasih satu-satu nih Al-Quran gitu. Ada yang besar-besar. Ini kalau orang tua dikasihnya yang nggak kecil seperti ini, besar. Yang besar kasih. Ya. Saya dikasih yang besar. Saya bilang, saya yang kecil aja, saya masih muda. Gitu. Ya, bukan orang tua. Oh ya, ditukar boleh. Masih muda, udah tua gitu kan. Pokoknya kita mah kalau Ramadan muda aja. Nggak mau ngaku tua-tua ya. Al-Quran bisa awet muda ya baca Quran begitu. Nah, jadi ini kita buka ya Mushaf Madinah. Nah, ini satu lembar, Bapak sekalian, satu lembar ini apa namanya? 2 halaman ya, halaman ini sama halaman sebaliknya. 2 halaman. Nah, kalau tahun lalu kita baca Al-Qur'an sehari itu 1 halaman. Ya berarti setengah lembar. Maka sekarang kita tingkatkan menjadi 1 lembar. Berarti kan 2 halaman. Nah, gitu kan. Wah, masa cuma 1 lembar, Pak Ustadz? Emang kenapa, Bu? Ya sedikit lah. Ibu sanggup? Oh sanggup. Ya udah tambah. Kalau 1 lembar sedikit, tambah jadi 2 lembar. Sama kayak lontong tadi. Kalau 1 sedikit, tambah jadi 2 lontong. Kan begitu. Nah, sama. Ini juga baca Quran 1 lembar, dikit. Tambah 2 lembar. Nih, Bu, Bapak Ibu ya, saya kasih tahu. Kalau kita makan lontong aja mau nambah, ya, itu baca Quran, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita niat, ya, mau rutin baca Quran, khususnya di bulan Ramadan, itu biasanya, Bu, biasanya. Kalau kita udah baca 1 ayat, itu mau nambah ayat berikutnya tuh ayat kedua. Selesai ayat kedua, biasanya mau nambah ayat ketiga. Nggak tahu-tahu udah 1 lembar aja. Ya, 1 halaman saya. 1 halaman aja. Kayaknya kurang nih. Balik dah tuh. Lembar atau halaman kedua masih di lembar yang sama. Baca lagi. Sebentar. Tamat itu. Ya, 2 halaman 1 lembar. Nambah halaman berikutnya. Biasanya begitu, Ibu sekalian. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat kan begitu ya. Mukjizat bagi Nabi SAW. Bagi kita juga mukjizat dalam pengertian apa? Dalam pengertian dia apa ya bahasa kita tuh ngangenin ya. Baca tambah, baca tambah. Biasanya begitu. Tapi ada yang protes. Ustadz, kalau saya kok nggak begitu? Nggak begitu gimana? Saya ini sebelum baca Quran ini seger nih. Iya. Begitu baca Quran, ngantuk Ustadz. Baca Quran ngantuk. Makanya saya kalau susah tidur, saya baca Quran. Kenapa? Langsung tidur. Ya Allah. Al-Quran pengantar tidur. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Ya kan? Daripada Bapak Ibu mau tidur, mikirin macam-macam. Ya dendam sama orang. Awas ya. Mau tidur, dendam mikirnya. Nggak benar. Mendingan baca Quran. Sehingga bisa tidur. Ya lebih baik. Ya lebih baik. Tapi ya jangan begitu melulu. Ya jangan begitu terus baca Quran supaya tidur. Janganlah. Ya nanti kita tingkatkan baca Quran itu menjadi target antara kita supaya Allah bebaskan kita dari neraka. Kita baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran oleh kalian, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang dia baca. Masya Allah. Ya Ibu sekalian ya, Al-Quran yang kita baca itu, kata Nabi SAW, akan menjadi syafaat bagi kita. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu 1, dia akan menolong kita. 2, dia akan menemani kita. 3, dia akan membela kita. Menemani kita di mana? Di alam kubur. Ya Allah, alam kubur sendiri. Ya. Sekarang kita masih bisa sama-sama, masih bisa Zoom walaupun jauh tempatnya, masih bisa sama-sama. Nanti kalau di alam kubur sendiri. Jangan khawatir. Kenapa? Kalau kita rajin baca Al-Quran selama kita hidup,
Al-Quran yang akan menemani kita. Ditemani Al-Quran mana enak. Masa kita ditemani begini? Ya, Al-Quran begini ini di dunia sini kita. Tapi nanti di alam kubur dan di akhirat yang lainnya, ya tentu bentuknya sudah yang lain, terserah Allah. Yang jelas nanti dia sebagai teman kita sehingga kita menjadi nyaman. Kita menjadi tenang. Kenapa? Ditemani sama Al-Quran. Satu, menemani kita. Yang kedua, penolong kita. Kalau nanti naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik, mau disiksa dalam kubur, ditolong. Ya Allah, dia baca Quran ya Allah. Nah, baca Qurannya kan berebet. Baca Qurannya kan terbata-bata. Nggak apa-apa. Baca Quran terbata-bata dapat pahala 2 kali. Gitu. Itu menjadi penolong kita. Kemudian apa? Pembela kita. Nanti mau dicemplungin ke neraka. Ya Allah, jangan ya Allah. Jangan, ini teman saya. Ini sahabat saya, dia selalu dekat dengan saya, dia selalu baca saya. Begitu. Meskipun bacanya dulu cepet-cepet ya Allah. Meskipun bacanya dulu habis itu ngantuk ya Allah. Nah, gitu kan. Tapi tetap dibelain sama dia, Bu. Dibelain sama Al-Quran. Nah, teman, penolong, pembela kita, syafaat. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Dimulai dari alam kubur, dan seterusnya sampai nanti dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, jadi yang berikutnya adalah baca Al-Quran.